Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir untuk mengikuti Zoom pada siang hari ini. Terima kasih bagi para peserta yang sudah beberapa kali mengikuti kegiatan Zoom Parenting yang diadakan oleh Puspaga Surabaya. Yang kami hormati Ibu Insinyur Anti Sugiharti, MSI, selaku PLT Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya. Yang kami hormati Bapak Anto Handiono SPMM, selaku Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga. Yang kami hormati Ibu RR Nurul Rahmawati SHMM, selaku Kepala SI Ketahanan Keluarga, beserta staf. Yang kami hormati Bapak Agung Kurniawan, MPSI Psikolog, selaku narasumber kami pada siang hari ini. Puji syukur Alhamdulillah, kita semua dapat berkumpul secara virtual pada kegiatan webinar Parenting Umum Puspaga Kota Surabaya dengan tema The Power of Mindfulness dalam Pengasuhan yang diadakan pada hari Senin 20 September 2021. Dengan keadaan sehat tanpa halangan satupun. Pada siang hari ini, moderator yang akan memandu kegiatan webinar adalah saya sendiri dengan Ima, yang akan menjelaskan beberapa rangkaian pada siang hari ini. Yang pertama, kita akan melakukan pembukaan dan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pemaparan materi, dan melakukan tanya jawab. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita. Beliau adalah salah satu psikolog yang ada di Puspaga. Jadi untuk saat ini selain beliau menjadi psikolog di Puspaga, beliau juga melakukan beberapa praktek di tempat yang lain gitu. Mungkin nanti bisa sambil dijelaskan oleh Bapak Agung sendiri gitu ya. Oke, Bapak Agung. Ya, Mbak Ima. Tes. Mungkin suaranya agak kurang keras, Pak Agung. Tes. Oke. Ya, gimana Pak Agung kabarnya? Ya, sehat Alhamdulillah. Sehat ya Pak. Oke, tema kali ini tentang the power of mindfulness dalam pengasuhan. Apa sih itu Pak? The power of mindfulness dalam pengasuhan? Ya, nanti akan dijelaskan. Oke, Tapi mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pak ya, Agung biasanya melakukan praktek di mana saja seperti itu. baik. Terima kasih Mbak Ima. Ya, Ya, sama-sama perkenalkan Pak. Bapak Ibu, nama saya Agung Kurniawan. Saya memang salah satu psikolog di Puspaga, menolong konseling untuk masyarakat Surabaya. Lalu yang lain saya berada di tempat saya biro, yaitu Gria Buli Asih, ya di daerah Tenggilis sana. Ya tugas saya di sana konseling, psikoterapi, juga tes assessment untuk banyak ya, kepribadian, assessment untuk terapi, assessment macam-macam untuk psikologis. Tes. Sudah dengar? Kedengaran? Ya, Ya. kedengaran Pak. Baik. Ya, saya selain di Puspaga, saya juga di Gria Buli Asih. Jadi tugas hari-hari saya di sana menangani konseling, assessment, dan juga terapi-terapi untuk psikologi. Oke. Ya, itu aja Mbak Ima. Oh iya. Oke. Berarti kita mungkin langsung masuk ke materi aja kali ya Pak Agung. Iya. Terima kasih Mbak Ima. Ya, saya ucapkan dulu selamat siang untuk Bapak Ibu semua. Selamat siang Pak Anto. Sehat-sehat, semoga diberi kesehatan, mengemban amanah masyarakat, jangan sampai sakit tengah-tengah pandemi. Saya Bapak doakan. sudah jadi alumninya belum? Iya, saya sudah alumni sama Mbak Ima. Mbak Ima wisuda sudah. Juli. Saya angkatan Januari. Angkatan Ya. Januari ya Pak. Iya. Saya angkatan Juni Pak. Baik, saya akan langsung aja memberikan materi. Silakan bisa di-share. Ya, silakan Pak. Ya, berikutnya.
Next slide. Memang Bapak Ibu, ini mindfulness ini suatu hal yang apa ya? Mungkin bagi orang awam mungkin suatu kata-kata yang baru ya. Mindfulness ini kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia itu kurang enak gitu ya. Jadi nanti ada definisinya, nanti saya jelaskan. Cuman mindfulness ini salah satu terapi yang mulai ngetren di Indonesia ya. Sebelumnya di luar negeri sudah mulai ngetren begitu ya. Artinya sudah menjadi suatu hal yang biasa mereka lakukan. Nah, di Indonesia ini baru mulai ngetren bahkan di kalangan psikologi, khususnya ketika psikologi positif ya, positif psychology itu mulai berkembang ya di dunia. Nah, ini salah satunya adalah menggunakan mindfulness, dan mindfulness ini bisa digunakan berbagai macam hal ya, termasuk di dalam pekerjaan kita harus mindfulness ini ya, supaya lebih produktif pekerjaan kita. Bahkan di dalam pengasuhan kita juga harus mindfulness supaya kita bisa menumbuh kembangkan anak lebih optimal ya. Jadi mindfulness ini dapat diterjemahkan atau dapat dipraktekkan di dalam segenap aspek kehidupan. Ya, termasuk para nakes yang di tengah-tengah pandemi ini ya sedang stres, sedang kelelahan fisik. Nah, ini mindfulness adalah salah satu hal yang bisa dipraktekkan atau bisa dilakukan di tengah-tengah kesibukan yang ada. Baik, saya akan mulai dari slide pertama nih ya. Mengapa bayi baru lahir selalu menangis gitu ya. Saya tidak akan menjelaskan secara fisik atau secara kedokteran ya. Namun saya akan menjelaskan dari sisi psikologis ya. Khususnya saya akan membahasnya dari sisi attachment theory ya, teori apa attachment itu sentuhan ya, sentuhan. Next slide. Berikutnya, Mbak. Ya. Nah, mengapa bayi kalau lahir itu selalu menangis? Mengapa? Karena ini keterangannya. Karena selama 9 bulan, bayi di dalam kandungan, itu mereka merasa aman. Ya. Jadi mereka merasakan sentuhan daripada sang ibu. Ya kan? Kalau ibu lagi hamil seorang anak, sering kan mengelus perutnya dielus-elus ya kan, belum lagi papanya ya kan ngelus-ngelus perut mama, sehingga mereka atau bayi dalam kandungan merasa aman, ada seseorang yang memberikan perhatian. Ya, kandungan ibu itu merupakan satu tempat yang aman, atau kalau saya boleh katakan bahwa kandungan bagi seorang bayi sebenarnya adalah surga kecil yang dialami. Ya, mereka nggak perlu melakukan apapun, mereka dapat oksigen secara gratis ya, meskipun dari ibu. Mereka dapat makanan secara gratis dari ibunya juga, ya kan? Mereka mendapatkan apapun, maka mendapatkan pelukan, sentuhan ya di dalam kandungan. Jadi kandungan ibu merupakan surga kecil bagi bayi. Satu tempat yang aman dan nyaman bagi bayi. Ya, namun ketika mereka lahir, bayi merasakan secara bawah sadar ya, secara ini bukan secara sadar kan otaknya belum berkembang sempurna. Jadi ketika bayi lahir itu yang berkembang adalah pikiran bawah sadar. Ya. Secara bawah sadar itu bayi merasakan atau mengalami bahwa ketika dia lahir dari kandungan, dia keluar dari kandungan ibu, itu dunia adalah dunia yang asing buat bayi. Gitu ya. Asing. Ya kan, tidak ada lagi sentuhan. Tidak ada lagi kalau mereka bayi kalau mau minta makan harus menangis, ya kan. Sedangkan kalau di dalam kandungan enggak, dia nggak usah nangis, dapat makanan karena ibunya selalu makan kan, itu belum lagi snacknya kan. 3 kali sehari mereka makan, ya belum snacknya, belum jajannya. Suatu tempat yang sangat aman bagi bayi. Namun ketika mereka keluar dari kandungan, ketika mereka butuh susu, butuh makanan, mereka harus menangis. Itu pun belum tentu direspon. Ya kan, kalau dapurnya jauh, tentu bikinnya jauh, ya kan. Belum lagi susunya habis mesti ke toko. Suatu tempat yang nggak aman bagi bayi, ya. Sekali lagi dipersepsikan oleh bayi bahwa dunia inilah dunia yang asing buat bayi. Oleh karena itu, ketika bayi lahir, mereka menangis. Ya, next slide. Nah,
Dengan pemahaman seperti ini, kita bisa tahu bahwa sebenarnya pengasuhan bayi itu adalah bermula dari kandungan. Ya. Pengasuhan bayi bermula dari kandungan, baik itu waktu memberikan makanan, feeding, ya, atau ketika mengelus-ngelus atau mendengarkan musik, ya kan? Pada waktu kita mendengarkan musik dandut, itu yang mendengar bukan hanya ibunya, tapi apa juga? Itu yang mendengar juga bayinya. Ketika ibunya mendapatkan suatu kata-kata cinta, pelukan-pelukan cinta daripada suami, maka yang merasakan bukan hanya mamanya, tapi bayinya juga merasakan. Tapi ketika yang keluar adalah kata-kata kotor, kata-kata kebencian, ya, ibunya merasakan pahit dalam hati, ibunya merasakan sakit di dalam hati, maka yang merasakan bukan hanya ibunya, tapi juga bayinya. Maka kondisi psikologis dan perlakuan ibu terhadap bayi dalam kandungan mempengaruhi kondisi psikologis bayi. Jadi kalau kita bicara pengasuhan, pengasuhan itu berawal dari kandungan. Kalau kita bicara parenting, bukan hanya parenting itu, kalau selama ini mungkin kita pahami parenting itu ketika bayi lahir baru kita menerapkan, oh parenting yang cocok seperti apa? Tidak. Parenting itu justru dimulai dari kandungan. Maka selama ibu mengandung, itu kondisi ibunya secara psikologis, secara fisik, secara pikiran itu harus positif semuanya, karena itu mempengaruhi kondisi bayi. Ya. Baik. Next slide. Nah, ini yang disebut dengan attachment. Attachment itu adalah sentuhan, ya. Sentuhan daripada ibu. Sentuhan dari apa? Bisa dari fisiknya. Ketika ngelus-ngelus, itu sentuhan. Atau ketika ibunya tersenyum, bangga. Nak, kamu akan lahir. Mama senang sekali. Kata senang itu dirasakan oleh bayi. Itu sentuhan, itu attachment. Ya kan? Lalu nanti kalau kamu lahir, mama akan buatkan suatu tempat yang baik buat kamu. Kamu akan menjadi seorang ratu di dalam rumah ini. Nah, itu. Dia bukan diabaikan, tapi dia diharapkan. Nah, harapan daripada ibu ini attachment, sentuhan. Jadi sentuhan itu bukan bicara fisik, tapi sentuhan itu juga bicara kata-kata. Sentuhan juga bicara emosi. Ketika ibunya senang, itu sentuhan buat bayi, itu attachment. Ya. Karena apa? Attachment menurut Bowlby adalah ikatan dan kedekatan antara bayi atau anak dengan orang tua. Dan menurut Bowlby, attachment antara bayi dan orang tua, anak dan orang tua, itu merupakan basic atau merupakan dasar untuk menjadikan bayi itu bertumbuh secara efektif, secara psikologis, secara khususnya. Jadi kalau ingin memiliki bayi yang sehat secara psikologis, maka perlu adanya sentuhan-sentuhan yang positif dari orang tua. Ya kan? Ini yang perlu dikembangkan. Jadi parenting bicara dari, bukan hanya berbicara waktu bayi lahir, tapi parenting sudah harus dimulai dari pada waktu ada di dalam kandungan. Begitu bulan pertama dinyatakan positif oleh dokter, maka disitulah mulai parenting terjadi. Ya, dan justru mulai dalam kandungan sampai 5 tahun pertama itu merupakan golden age, ya, usia emas yang mempengaruhi kesehatan mental, kesehatan kepribadian, kesehatan psikologis seorang anak. Ya, next slide. Next slide. Ada sebelumnya? Ada. Oh ya, oke. Ya. Makanya di sini bagaimana supaya kita itu bisa melakukan attachment yang efektif? Ya. Ini diperlukan cinta. Karena cinta itu mengandung kerelaan, mengandung ketulusan, itulah cinta. Ya kan? Itu ada, saya kasih gambar, ya, seorang gembala dengan domba. Gembala itu nggak nuntut apa-apa sama dombanya, ya kan? Dia rela membimbing dombanya, rela membimbing kambingnya menuju padang rumput yang hijau, rela membimbing dombanya menuju mata air yang disukai, supaya apa? Si domba ini mengalami kepuasan, mengalami ketenangan. Itulah cinta.
kerelaan, seperti matahari memberikan sinarnya, rela tanpa pamrih. Itu namanya rela, tidak membutuhkan imbalan. Ya, burung berkicau, itulah cinta. Karena burung berkicau, kita yang merasakan, dan burung tidak memerlukan imbalan apapun, itulah cinta. Cinta ada kerelaan, di dalam cinta ada pengorbanan. Ya. Dan di dalam cinta ada pemberian yang terbaik. Apapun perlakuanmu, aku tetap rela. Aku, kamu merugikan aku, tetapi aku rela dan aku berkorban sakit hati. Karena aku diperlakukan demikian, tapi aku memberikan yang terbaik buatmu. Itulah cinta. Ya. Nah, cinta adalah dasar dari attachment yang kuat atau yang efektif. Tanpa cinta, mohon maaf ya. Tanpa cinta, kita tidak bisa memberikan attachment yang efektif atau yang kuat bagi anak-anak kita. Ya, maka cinta ini dasar daripada attachment. Cinta adalah dasar daripada parenting. Cinta adalah dasar daripada pola asuh. Sebelum kita bicara pola asuh yang macam-macam, teori-teori pola asuh yang macam-macam, sebenarnya simpel. Adakah cinta dalam hati kita? Cinta dari orang tua kepada anak. Jangan sampai kita tidak menginginkan anak itu. Oke? Ini penting sekali. Dasar daripada attachment adalah cinta tanpa pamrih. Next. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa parenting itu bermula dari kandungan. Ya. Maka dibutuhkan peran suami istri. Ya. Kalau suaminya itu mencintai istrinya, maka istrinya yang sedang mengandung pasti senang dong. Iya kan? Diberi makanan yang enak, ya kan, sering dipeluk, ya kan, dilus-elus. Kalau capek dipijeti punggungnya. Kalau orang hamil kan capek punggungnya ya, membawa beban demikian. Kalau si suami memberikan cinta kepada istrinya, maka istrinya akan merasa dicintai, dan itu pengaruh kepada siapa? Pengaruh kepada bayi yang sedang dikandungnya. Maka parenting itu yang bermula dari kandungan itu dibutuhkan loving and harmony relationship. Satu relasi yang saling mencintai, satu relasi yang harmonis karena adanya cinta. Baik suami maupun istri. Maka basic daripada parenting itu berawal daripada relasi antara suami dan istri. Kalau suami dan istri relasinya tidak baik, maka tentu pengaruh sama kandungan yang dikandung sang istri, berpengaruh kepada babynya, berpengaruh kepada bayinya. Inilah peran suami istri, ya kan? Meskipun yang mengandung istri, yang mengandung bayi itu istri, ya, di sini ada peran suami. Mendukung istri supaya istri merasa dicintai, merasa nyaman, dan dirasakan oleh bayi. Baik, ini menjadi dasar yang utama yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa dasar parenting juga adalah cinta antara suami dan istri. Ini perlu di-highlight. Baik, next slide. Maka, cinta adalah atmosfer bagi keseluruhan pola asuh. Ya. Cinta adalah atmosfer yang diperlukan bagi keseluruhan pola asuh. Dari anak dari kandungan, sampai nanti anak itu bertumbuh menjadi remaja dan menghantar anak kita sampai ke dalam perkawinan, kemandirian menjadi orang dewasa, maka dibutuhkan atmosfer cinta. Cinta merupakan dasar, ya kan? Ini disebut dengan loving kindness, ya. Itu saya di situ ada saya sampaikan. Loving kindness is the pathway to be joy, ya, and inner peace. Ya, loving kindness mencintai, ya, mencintai, memberikan kebaikan. Jadi cinta dan berikan kebaikan itu satu paket. Loving itu cinta, mencintai, kindness kebaikan. Jadi cinta itu tidak bisa dipisahkan daripada memberi kebaikan. Dan ketika kita memberikan kebaikan, itu dasar seseorang itu mengalami sukacita, gembira, dan inner peace, kedamaian, ketenangan hati. Maka di sini cinta itu menjadi dasar basic daripada parenting. Tanpa cinta Anda tidak mungkin menerapkan pola asuh, teori-teori pola asuh, ya. Nanti akan saya cuplik sebentar. Kita tidak mungkin menerapkan teori-teori pola asuh yang terbaik tanpa adanya cinta.
Maka cinta ini harus terus-menerus diusahakan, disiram. Ya, karena ketika cinta itu tidak seperti apa ya? Kalau kita sudah dapat akan terus mencintai, tidak. Cinta itu ada di dalam, kalau dalam bahasa Inggris namanya present tense. Bukan past tense, bukan future tense. Kalau past tense masa lalu, begitu aku dapat, sekarang ada seperti tabungan ya. Tidak. Cinta adalah present tense yang harus diusahakan day by day, hari demi hari. Itulah cinta. Dan pengasuhan butuh atmosfer cinta itu. Karena penting bagi bayi dan anak. Next. Bapak Ibu, kita sebenarnya mentransferkan energi. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita bicarakan, apa yang kita katakan, ya, bagaimana kita memperlakukan orang lain, itu namanya transfer energi dan itu dirasakan oleh orang lain. Ya, sebelumnya apa, Mas? Sebelumnya apa? Cinta pola asuh tadi ya. Oke, pola asuh. Ya, betul. Next. Next. Ya, saya akan cuplik sedikit mengenai pola asuh tadi. Sampai di mana tadi saya ngomong? Pola asuh atasnya, Mas. Atasnya. Iya. Nah, ini ya gaya pola asuh. Nah, gaya pola asuh, oh tadi saya bicara transfer energi. Bapak Ibu, kita itu tanpa dirasakan tuh mentransfer energi. Ya. Saya kasih contoh. Ketika saya bicara begini, Bapak Ibu bisa merasakan energi hati saya, energi pikiran saya ini energi positif atau energi negatif. Ya kan? Saya kasih contoh lagi, ketika saya tersenyum, itu Bapak Ibu gembira kan, senang karena senyuman saya. Berarti saya sedang mentransfer energi, menggetarkan Bapak Ibu. Tapi ketika saya mencureng, ya selalu saya berkaca pinggang, itu mentransfer energi. Energi apa? Energi negatif. Maka sebenarnya apa yang kita lakukan, baik itu melalui mata, baik itu melalui pikiran kita, apa yang kita rasakan, itu muncul di dalam tubuh kita. Ya, tubuh kita dan orang lain bisa merasakan. Ya kan? Coba Bapak Ibu sekarang ke bank ya. Lalu ada satpam atau customer service, ya kan, mesti kan selamat pagi gitu ya. Bapak bisa merasakan ucapan selamat pagi ini karena latihan, karena dituntut oleh SOP-nya dari kantor, atau sebenarnya ucapan selamat pagi itu berasal dari hatinya, sehingga terpancar energi positif dan Bapak Ibu bisa merasakan bahwa Bapak Ibu memang sedang disentuh oleh kata-kata itu. Orang itu dalam tanda kutip nguwongke kita. Atau sebenarnya ini hanya sekedar formalitas, SOP kerja aja. Selamat pagi kan ada orang masuk, selamat pagi seperti di Indomaret ya. Selamat pagi gitu. Dan itu semua mengucapkan begitu. Itu muncul dari hati atau karena SOP, karena hanya latihan saja. Nah, itu energinya berbeda Bapak Ibu. Ya, makanya saya ngomong cinta itu adalah energi positif yang mendasari semua pola asuh kita. Dan itu bisa dirasakan oleh anak-anak kita. Saya kasih contoh misalnya gaya pola asuh yang paling baik kalau kita lihat di sini adalah autoritatif ya. Coba kita lihat tanda panahnya. Autoritatif itu ada kontrol, ada strictness, ada demandingness. Jadi ada disiplin. Orang tua yang otoritatif itu ada disiplin, ada strict, ada pakem, ada undang-undangnya, ada apa ya? Ada kebiasaan yang harus dilakukan A, B, C, D. Kalau kamu tidak melakukan, melanggar ada hukuman dan sebagainya. Itu demandingness, itu kontrol, itu strict, ada law, ada hukum. Tetapi dia juga warm, hangat. Beda dengan orang yang authoritarian, atau authoritarian itu tinggi di kontrol tapi nggak hangat. Ya, sehingga membuat anak kita takut. Seperti bapak kita tuh bos. Nuntut aja, strict. Ini undang-undang, tapi nggak pernah senyum, nggak pernah kasih pelukan, tidak pernah memberi penghargaan pada kita atau pujian dan sebagainya. Ya, kita tidak pernah dihargai. Nah, itu otoritarian. Atau permisif. Permisif itu berarti terlalu hangat. Ya, high di dalam kehangatan, tapi lemah di dalam disiplin. Peluk-peluk gitu, tapi nggak ada undang-undang, nggak
nggak ada disiplinnya, nggak ada hukumnya. Jadi anak di loss atau uninvolved. Kalau uninvolved ya nggak digatekno tarang Jawa ya, kamu dijar-jarno. Itu namanya uninvolved. Nah, yang terbaik adalah otoritatif. Nah, otoritatif itu juga dibutuhkan cinta. Karena ketika kita melakukan disiplin, itu bisa dirasakan oleh anak. Disiplin ini bentuk sebagai cinta orang tua atau karena orang tua emang lagi sumpek sama aku. Nah, itu bisa dirasakan anak. Maka kita memberikan disiplin, itu bisa dirasakan anak bahwa disiplin yang diberikan orang tua, sekalipun itu hukuman yang diberikan orang tua, mereka bisa menangkap dengan hati bahwa itu bentuk cinta. Bukan sebagai bentuk karena mama lagi sumpek, gak seneng, marah-marah, dan sebagainya. Anak merasa minder, sedih, galau. Makanya, sekali lagi, love itu cinta dasar daripada semua pola asuh, gaya pola asuh. Nah, disinilah pentingnya daripada mindfulness, Bapak Ibu. Next. Next slide. Ya. Cinta orang tua menghasilkan rasa aman bagi bayi dan anak. Ya kan? Dipeluk, digandeng, ya kan? Lalu dibiarkan, kan gambarnya begitu kan? Dibiarkan mereka sendiri. Ini kadang-kadang perlu kita membiarkan anak, tapi dipantau dari luar. Dipantau sehingga anak merasakan orang tuaku memperhatikan aku. Ya. Orang tuaku benar-benar perhatian sama aku. Aku tidak dilepaskan. Aku diberi kebebasan, tapi ada kontrol. Ketika aku keluar daripada kontrol, mereka marah. Tapi sepanjang aku melakukan kebaikan, mereka hangat. Dan ketika pun aku melakukan kesalahan, aku tahu mereka tetap mencintai aku. Nah, ini penting sehingga aman. Nggak takut gitu. Aduh, aku salah gitu ya. Aku dapat nilai 5, lo takut gitu, nggak mau ngomong. Tidak. Justru anak harus jujur sama orang tua. Pak, Ma, aku dapat nilai 5. Maafkan aku. Papanya marah karena kamu nggak mau belajar. Tapi si anak tetap begitu dapat nilai 5, dia tetap mau ngomong. Karena apa? Karena hatinya itu merasakan kemarahan papa mamaku bukan karena aku, tapi karena memang karena aku nggak belajar. Bukan ansih karena saya, tapi karena aku memang nggak belajar. Tapi aku tahu orang tua aku mencintai aku. Nah, ini bisa dirasakan, Bapak Ibu. Sehingga anak nggak takut, ya, nggak takut, gitu. Oke, maka cinta itu dasar daripada pola asuh. Nah, cinta orang tua menghasilkan rasa aman. Nah, rasa aman penting bagi kesehatan psikologis. Next. Berikutnya. Rasa aman adalah dasar kesehatan psikologis anak. Coba perhatikan gambarnya dia, di lab di gambar ya. Anak berani mengatakan tersenyum sama jempol ini ya. Dia merasa aman. Dia merasa aman. Dia nggak takut sama siapapun. Ya, dia berani. Tapi dia juga konsekuen. Kalau aku salah, aku salah. Ya. Kalau aku lemah, aku tahu. Ya, tapi aku tahu aku dicintai. Ini penting sekali buat anak-anak demikian. Ya. Dia nggak terlalu menuntut bahwa aku harus sempurna. Kalau aku dapat jelek, maka ini kesempatan aku untuk memperbaiki dan mau belajar. Nah, anak ini berarti punya rasa aman. Ya kan? Kamu dapat remedi, nggak apa-apa. Kamu mesti belajar. Gimana sih dapat nilai jelek? Dan kamu saya marahi kalau kamu dapat nilai jelek kalau kamu nggak mau belajar. Tapi kamu jangan terlalu sedih. Karena apa? Karena dengan kamu dapat nilai 5, dapat nilai jelek, kamu harus lebih semangat lagi belajar. Dan dia mau belajar. Dan akhirnya dia dapat nilai baik. Ini rasa aman buat anak. Aku dapat 10, aku dipuji, aku dihargai. Aku dapat 5, aku dimarahi, tapi aku tetap disokong, diberi support. Aman bagi anak. Sehingga dia bebas menyatakan siapa dirinya, bebas mengekspresikan dirinya. Dia bebas mau melakukan apa saja. Karena aku tahu, mamaku dan orang tuaku mengasihi aku dan menginginkan yang terbaik buatku. Oke, next. Nah, ini teori attachment dari Bowlby ya. Coba secure. Kita lihat yang secure aja. Secure itu rasanya rasa aman ya. Apa aja kalau anak itu mengalami secure? Secure attachment apa? Anak itu mudah mempercayai. Anak itu mudah meregulasi emosi, mengatur emosinya. Anak itu dapat mengkomunikasikan kemarahannya, upsets directly. Can communicate upsets directly ya. Dia terbuka, jujur terhadap apa yang dirasakan. Ya, kooperatif, baik di dalam relasi dan sebagainya.
Dasar untuk pertumbuhan psikologis adalah rasa aman. Dia berani. Ya, kalau aku salah, aku salah. Kalau aku benar, aku benar. Karena kadang-kadang anak terjebak pada rasa salah, terus terjebak pada kelemahannya, terus. Tapi ada anak yang terjebak kepada apa benar, terus nggak mau disalahkan, atau terjebak kepada kelebihan, itu nggak mau menerima kelemahan. Anak yang secure adalah aku tahu kelebihanku, tapi aku juga bisa menghargai kelemahanku. Nah, ini anak yang secure, ya. Dan kita ingin anak-anak kita demikian, ya. Sehingga bisa menikmati dunia ini, gitu ya. Bisa menikmati keberhasilan, tapi juga bisa menikmati kegagalan dan tidak merasa jatuh terus dalam kegagalan, namun mau bangkit daripada kegagalan dan kesalahan. Ini anak-anak yang secure, anak-anak yang aman. Baik, next. Ya. Rasa aman itu bisa mempengaruhi resilient, ya. Resilient itu lentur, ya. Waktu sedih dia bisa berusaha untuk sukacita. Enggak, kalau sedih masuk dalam depresi, sedih, masuk di dalam panik, kecemasan, dan sebagainya. Tapi anak yang resilient, anak yang lentur, itu bisa bangkit kembali daripada kelemahan, bangkit daripada kegagalan. Ya kan? Di tengah pandemi ini, dia bosan, tapi dia tahu bagaimana mengatasi kebosanan. Ini resilient. Nah, ini karena rasa aman. Nah, dasar daripada loving kindness, dasar daripada cinta, cinta tadi saya ngomong memberi kebaikan, ya. Dasar daripada cinta yang memberi kebaikan pada orang lain adalah mencintai dan menerima diri. Orang tua yang nggak bisa, atau diri kita, ya, orang yang nggak bisa menerima dirinya, yang nggak bisa mencintai dirinya, sulit untuk memperlakukan orang lain. Wong dia memperlakukan dirinya aja tidak positif, apalagi memperlakukan orang lain secara positif, impossible. Orang yang bisa menerima dan mencintai dirinya, maka dia tahu bagaimana dia memperlakukan orang lain. Kalau orang itu punya kepahitan diri, ya, sehingga dia benci, tidak bisa terima tentang masa lalunya, maka orang itu akan sulit untuk memberikan kebaikan bagi orang lain, bahkan bagi anaknya. Memberikan ketulusan, kebaikan, pujian susah juga. Kalau marah pun marah yang berlebihan tanpa kontrol, bahkan bisa abuse. Ya, abuse itu apa ya? Menganiaya, ya, dengan fisik, dengan kata-kata. Kalau udah marah, kata-katanya kotor. Itu sebenarnya kan hatinya kotor. Hati yang kotor dari orang tua dari apa? Karena tidak bisa menerima dan mencintai dirinya. Dasar daripada kita mencintai orang lain adalah cintai diri kita dulu. Terima diri kita dulu. Selesaikan masa lalu kita. Sehingga kita bisa menerima diri kita pada saat ini, dan kita akhirnya bisa memperlakukan orang lain dan mencintai orang lain. Pada umumnya orang-orang yang sulit mencintai orang lain, orang yang sulit menghormati orang lain, dan orang-orang yang cenderung mencelakai orang lain, iri hati pada orang lain, karena dia tidak bisa menerima dirinya. Betul nggak? Orang iri hati kan nggak bisa menerima dirinya, ya. Oh, tetanggaku punya mobil, aku nggak punya mobil. Dia nggak bisa terima bahwa dirinya nggak bisa mobil. Iri hati. Ya kan? Tapi kalau orang itu bisa menerima, ya sudah, aku udah berusaha, aku memang bisanya begini, aku terima diriku. Dia nggak pernah iri hati dan malah bersyukur. Disinilah pentingnya nanti mindfulness. Next slide. I love me. Be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Nggak perlu ikut-ikutan orang lain. Ini orang yang bisa menerima diri. Accept yourself. Terima dirimu. Aku punyanya 5. Aku punyanya 2. Dia punya 5. Ya sudah. Dia punya 5. Aku punya 1. Ya sudah. Terima. Accept yourself. Kan gitu. Saya kalau konseling masalah IQ, saya ngomong, maaf, IQ Anda bukan masuk kategori rendah. Itu langsung sedih gitu orangnya, ya. Berarti saya bodoh, Pak, IQ rendah. Oh, tidak. Tidak. IQ rendah itu, kalau saya beri ibarat, kalau orang lain punya 5, Anda punya 1. Kalau punya 5, ya namanya Pentium 5, cepat. Anda Pentium 1 agak loading. Tapi bisa maksimal? Bisa. Bisa sama-sama berhasil? Bisa. Kalau yang Pentium 5, 1 kali loading langsung nyala. Kalau yang Pentium 1, beberapa kali loading baru nyala. Hasilnya bisa, yang penting kan hasilnya sama-sama nyala. Sama-sama kualitas terbaik. Cuma yang satu loadingnya sebentar, yang satu loadingnya lama, kan gitu. Accept yourself. Itu terima diri. Value yourself. Nilai dirimu. Hargai dirimu. Forgive yourself. Maafkanlah dirimu.
Nah, ini orang mencintai dan menerima diri. Next. Trauma masa lalu itu bisa menghambat seseorang mengalami atau menerima diri. Kalau dalam bahasa psikologi atau bahasa psikiatri namanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Ya. Oke. Bisa didengar ya Bapak Ibu? Tes. Ada yang nggak terlalu dengar. Baik. Orang tidak bisa menerima diri, orang yang sulit menerima diri adalah orang-orang yang karena ada masalah post-traumatic stress disorder namanya. Dia punya masa lalu, dia punya trauma yang belum diselesaikan, sehingga menghambat dia untuk menerima dirinya. Ya, maka disinilah pentingnya mindfulness. Next slide. Apa itu mindfulness? Caranya gimana? Mindfulness itu artinya, kalau saya terjemahkan ya, membuat orang lain itu tidak hidup di masa lalu. Orang tua yang bisa menerima dirinya, itu bisa memperlakukan anak dengan baik, sejak dari kandungan. Ya. Kalau orang tua merasa nelongso, waktu ada bayinya terus nelongso ya. Duh, kok omahku kok kontrak ya, padahal temanku sudah punya rumah, aku masih kontrak. Padahal dia masih ada dia lagi hamil, sedih karena enggak punya rumah, hanya bisa kontrak. Apa yang dirasakan dia itu dirasakan bayinya loh. Makanya, tapi beda dengan ibu-ibu yang bisa menerima diri. Terima kasih Tuhan masih kontrak, aku bisa dilindungi dari hujan, enggak kepanasan, enggak kehujanan. Terima kasih, aku masih bisa, ada orang lain yang lebih parah daripada aku. Dia penuh dengan ucapan syukur. Nah, ini bayinya tenang. Ya, makanya mindfulness itu sangat berpengaruh kepada pengasuhan. Baik pada waktu pengasuhan di dalam kandungan, termasuk pengasuhan di dalam apa? Pada waktu pola asuh ketika bayi sudah lahir. Ya. Apa itu mindfulness? Tidak hidup di masa lalu, hidup di masa sekarang. Next slide. Nah, ini contohnya ya. Apa mindfulness itu? Kalau saya terjemahkan lebih dalam, tadi tidak hidup di masa lalu. Tidak hidup di masa lalu artinya apa? Menikmati hari ini dan di sini. Itu ada contohnya Bapak Ibu, ada gambar ya. Yang satu mindful, pikirannya penuh dengan iri hati, penuh dengan prasangka, penuh dengan kecemasan, penuh dengan trauma masa lalu, penuh dengan macam-macam tugas-tugas belum selesai, penuh pikirannya. Sehingga dia tidak bisa menikmati masa kini. Itu namanya mindful, dipisah. Mind dan full-nya terpisah. Tapi mindful ini nyambung. Mindful itu menikmati. Coba lihat anjing itu. Pikirannya menikmati pohon, betul nggak? Menikmati sinar matahari. Dia bisa menikmati saat ini dan di sini. Itulah mindfulness. Mindfulness itu berarti bisa menikmati, enjoy ya hari ini. Menikmati saat ini, itulah mindfulness. Gitu ya. Pada waktu pandemi ini, meskipun nggak bisa kemana-mana, udah bisa menikmati kok meskipun di rumah saja. Aku enjoy aja di rumah, itu mindfulness. Ya, nggak usah kepikiran nanti kalau aku nggak bisa kerja, nanti gimana, nggak usah dipikiri. Ya, nanti ada varian apa, udah itu nggak perlu terlalu menjadi pikiran kita. Yang penting adalah apapun variannya, muncul baru dan sebagainya, kita bisa menikmati pandemi ini. Itulah mindfulness. Itulah hidupnya mindfulness. Kita tidak terlalu dipikirkan akan masa depan, tidak terlalu dicemaskan oleh masa depan, namun kita juga tidak dipengaruhi oleh masa lalu. Kita hidup di masa sekarang, menikmati masa sekarang. Itulah mindfulness. Next. Nah, ini John Kabat-Zinn, ini salah satu ahli atau seorang yang sangat kental dengan mindfulness. Ya. Jadi mindfulness itu attention, fokus ketika melakukan sesuatu. Ya, bertujuan saat ini dan tidak ada judgmental. Ya. Jadi aku makan tempe atau makan daging nggak usah dinilai. Oh, bahwa daging itu makanan lebih enak, tempe makanan lebih jelek. Itu namanya judgment. Tapi mau makan tempe tak nikmati, mau makan daging tak nikmati. Itu berarti non judgment. Oke? Kalau kita sampai gini, makan kok tempe terus ya, kapan makan daging? Berarti kita sedang judgment. Tapi kalau orang itu makan tempe tak nikmati, makan daging tak nikmati, itu berarti non judgment. Berarti dia sedang mindful. Ya.
Aduh, sepeda motoran, terus kapan untuk mobil, terus gerutu, itu berarti orang sudah tidak mindfulness. Orang kalau mindfulness adalah saat ini aku sepeda motoran, tak nikmati. Nanti kalau dikasih rezeki sama Allah, aku bisa beli mobil, tak nikmati. Semuanya aku nikmati, itu orang mindfulness. Ya, kalau ibu-ibu mungkin sudah punya pikiran dulu, Pak, berarti mindfulness itu penuh dengan ucapan syukur. Yes, salah satu aspek dari mindfulness adalah ucapan syukur. Salah satu aspek mindfulness. Ya, next slide. Nah, mindfulness itu apa? Mindfulness based stress reduction. Mindfulness itu membuat pikiran dan hati menjadi damai. Coba sekarang Bapak Ibu lihat gambarnya. Lihat gambar ya. Mindfulness itu nanti ada aspeknya, fokus, awareness, sadar. Sadari gambar yang di depan Anda. Sadari, lalu Anda masuk dalam gambar itu dan rasakan. Apa yang Anda rasakan ketika Anda lihat gambar itu? Mungkin ada yang mengatakan, damai Pak. Ada yang mengatakan, sejuk Pak. Ada yang mengatakan, pikiranku seger Pak. Hatiku tenang. Berarti Anda sedang mindfulness. Anda fokus pada gambarnya dan Anda merasakan, menikmati gambar itu. Berarti Anda sedang mindfulness. Nah, ketika Anda sudah sampai merasakan tenang, pikiran nyaman, pikiran enak, ya kan, seger, itulah mindfulness, mengurangi stres. Nah, ini power of mindfulness di sini. Mindfulness itu membuat orang mereduksi stresnya. Karena dia bisa menikmati, ya kan? Kalau Bapak Ibu perjalanan jauh, naik bis, perjalanan jauh, ya saya pernah itu, saya praktekkan mindfulness. Saya sedang perjalanan jauh, naik bis, bisnya nggak ada AC-nya Bapak Ibu. Perjalanan saya harus 4 jam. Bagi saya 4 jam tanpa AC, itu cukup menyiksa. Lalu ketabrak macet. Ada beberapa kota tabrak macet, sehingga bisnya nggak bisa cepat. Ya, saya praktekkan mindfulness. Kalau saya tidak mempraktekkan mindfulness, apa yang terjadi? Saya gerutu, macet, panas, kapan nyampe? Itu yang akan terjadi. Tapi lalu saya tarik nafas, lalu saya bicara kepada diri saya, nikmati macetnya, nikmati panasnya. Nah, lalu saya adem gitu hati saya. Akhirnya saya enggak gerutu Bapak Ibu. Saya bisa menikmati rasa panas ini. Ya panas memang, tapi aku bisa menikmati kok gitu. Saya lihat pinggir, oh ada sawah hijau, aku nikmati, ya kan. Waktu itu bis masih boleh, ada orang jualan macam-macam, saya nikmati orang jualan, ya kan, dan sebagainya. Akhirnya saya tidak menggerutu. Selama 4 jam itu akhirnya saya nyampe tanpa menggerutu dalam hati. Itu namanya mindfulness, mengurangi stres, karena kita bisa menikmati apa yang sedang terjadi saat ini dan di sini. Itu namanya mindfulness. Dan untuk sampai ke sana butuh latihan, Bapak Ibu. Makanya mindfulness ini present. Hari demi hari harus dilatih. Kalau tanpa latihan nggak bisa, Bapak Ibu, mindfulness. Nanti saya akan jelaskan. Next slide ini yang terjadi. Coba. Mindfulness based cognitive. MBCT dalam bahasa dalam psikologi, terapi kognitif berdasarkan mindfulness. CBT berdasarkan mindfulness. Ini di sini. Karena apa? Di dalam teori, dalam kita berpikir, itu ada namanya berpikir otomatis. Saya kasih contoh tadi ya. Waktu panas, naik bis waktu panas, ya kan, lalu macet, apa yang terjadi? Otomatis berpikir apa? Gak nyaman ini. Langsung muncul, sehingga respon kita apa? Gerutu, aduh panas, aduh lama, gak nyampe-nyampe. Menggerutu, kan apa? Ada berpikir otomatis, gak enak ini. Nah, mindfulness itu menghambat pikiran otomatis menjadi pikiran sadar. Oh, macet ya. Namanya macet yang bisa diapa-apain. Oh, panas. Ya panas memang nggak bisa ada AC. Udah apa gimana aku supaya bisa menikmati? Ya sudah aku nikmati aja dengan cara yang lain. Ini namanya berpikir sadar. Nah, Bapak Ibu, supaya sampai ke sana itu butuh latihan mindfulness. Menyadari apa yang kita sadari hari ini. Ya, nah itu ada gambar dalam otak itu ya, kalau bicara dengan psikiater itu ada namanya bagian otak namanya amigdala. Amigdala itu bagian sistem limbik dalam otak tengah kita, itu memang bagian emosi. Nah itu namanya hijack, apa namanya? Hijack ya, hijack itu menyabotase, butuh respon cepat. Ya, panas, tidak nyaman, itu namanya itu amigdala yang ngomong, tidak nyaman ini, panas ini. Ya, itu contoh. Langsung
Itu namanya apa namanya? Waktu kita terbentur, aduh sakit. Itu amigdala yang beroperasi, yang sedang aktif amigdala. Apakah jelek? Tidak. Tetapi kalau orang terlibat mindfulness itu ngeluhnya sebentar. Misalnya jatuh sakit kan, pedih kan. Amigdala bagian emosi ngomong, "Ini enggak enak," sehingga hati kita sedih, enggak nyaman. Aduh, enggak enak rek gitu ya. Tapi hanya sebentar lalu, iya sudahlah, gimana lagi namanya enggak enak. Ya sudah diobati. Nah, itu namanya orang sudah latihan dari berpikir otomatis menjadi berpikir sadar. Nah, berpikir sadar itu bagian otak depan. Nah, ini mindfulness itu mengaktifkan otak depan kita ini Bapak Ibu supaya lebih sadar. Otomatis ya. Contoh misalnya dalam pengasuhan, begitu anak itu bikin kotor, yang terjadi apa? Ibunya ngomel. Salah? Tidak. Itu karena berpikir otomatis, kotor, ini nggak baik kan gitu. Berpikir otomatis yang ngomong, ini kotor, langsung berpikir otomatis, ini jelek, ini nggak pantas. Akhirnya mempengaruhi emosi apa? Marah-marah. Itu namanya berpikir otomatis yang muncul akhirnya emosi, marahin anak. Kamu ini nggak bersih. Tapi ketika orang itu berlatih mindfulness, anaknya bikin kotor, langsung dia nggak langsung ngomel secara otomatis ibunya, lalu dia berpikir, kenapa dia bikin kotor? Oh, di tengah-tengah pandemi mungkin dia bosan. Ya sudahlah, dia bikin kotor nggak apa-apa. Yang penting nanti dibersihkan. Itu orang mindfulness. Tidak langsung otomatis responsif gitu ya. Tanpa pikir panjang. Itu berpikir otomatis. Mindfulness melatih kita untuk berpikir lebih aware. Sehingga kita dengan mindfulness menghindari menyakiti hati anak. Beberapa lagi, next, saya akan percepat. Aspek mindfulness, adanya kesadaran, fokus saat ini, dan menikmati atau merasakan. Mesti Anda merasakan dan nikmati. Apapun saat ini. Saat ini Anda sedang ikut ikut webinar. Bosan? Mungkin. Tapi nikmati aja rasa bosan itu. Itu namanya mindfulness. Next. Bagaimana menjadi mindfulness slow? Ya. Orang cepat itu pasti berpikir otomatis, karena kecepatan itu berbutuh respon cepat. Semakin cepat butuh respon cepat. Respon cepat butuh berpikir otomatis. Itu hukumnya Bapak Ibu. Ya, sekali lagi ya. Kecepatan membutuhkan respon yang cepat membutuhkan berpikir cepat atau otomatis. Nah, makanya kalau kita terlalu cepat, sulit menjadi mindfulness yang utuh. Bisa, tapi sulit menjadi mindfulness yang utuh. Maka bagaimana menjadi mindfulness slow? Lebih ngerem, lebih diperlambat temponya. Gitu ya. Kalau nyetir itu jangan kecepatan tinggi, nikmati pelan-pelan sehingga Anda bisa menikmati kanan, kiri, suara musik. Coba Anda meskipun Anda setel musik dangdut atau setel musik jazz ya, yang Anda sukai, Anda kecepatan 100, bisa menikmati musiknya? Nggak bisa. Anda nggak mindfulness. Next slide. Jadi syarat menjadi mindfulness apa? Slow. Ya, ritmenya diperlambat. Supaya lebih mindfulness lagi apa? Berdiam diri dan mengambil jarak. Silent and solitude. Silent itu berdiam diri. Tanpa ada suara-suara, Anda dengan diri Anda sendiri. Mengambil jarak itu supaya tidak ada orang lain. Meskipun ada orang lain, yang ambil jarak adalah pikiran Anda. Ya, misalnya di sebelah saya ada orang, di bawah rumah saya ini ada orang kerja misalnya. Saya tidak ke sana pikiran saya ke sini. Itu namanya saya mengambil jarak. Oke? Supaya lebih mindfulness. Next slide. Nah, sekarang mensyukuri segala hal. Ini mindfulness. Nah, cara kita mensyukuri segala hal salah satu ya, aspek mindfulness tadi yang pertama adalah supaya kita bisa lebih mindfulness adalah slow. Ritmenya diperlambat. Yang kedua, silent, diam. Ketiga, ambil jarak. Kalau bisa, cuma mungkin menyendiri di tempat sepi. Itu lebih mindful lagi. Anda bisa merasakan Anda dengan diri Anda sendiri. Yang berikutnya adalah mulai mensyukuri. Nah, kata mensyukuri apa? Kata-kata mensyukuri yang paling mudah adalah thank you, terima kasih. Coba sekarang Anda tes diri Anda sendiri. Ucapkan terima kasih. Terima kasih pada siapa? Mau terima kasih pada orang tua? Mau terima kasih kepada Tuhan? Mau terima kasih kepada dokter? Mau terima kasih kepada siapa? Sekarang coba ucapkan dalam hati. Saya kasih contoh ya. Terima kasih, Ma.
Sejak kecil aku sudah dipelihara sama mama. Terima kasih. Lalu Anda rasakan. Gimana perasaan Anda? Saya yakin ada perasaan lebih tenang. Tenang kan? Enak kan di hati? Anget kan? Nyaman kan? Thank you. Terima kasih. Cara kita mensyukuri supaya kita bisa mindfulness terhadap menikmati saat ini dan sini. Terima kasih. Terima kasih kepada siapa? Terima kasih kepada siapapun. Alam, Tuhan, orang tua, anak kita. Saya kasih contoh, mindfulness, powerful mindfulness ketika mengasuh anak. Ya, ini kan dalam pengasuhan. Misalnya, Anda dapat anak yang rewel. Terima kasih anak. Bahwa meskipun kamu rewel, Tuhan nitipkan kamu kepada mama, supaya mama bisa belajar lebih sabar bagaimana menangani anak rewel. Terima kasih untuk kehadiranmu. Itu lebih enak, sehingga pada waktu kita memberikan pola asuh, lebih positif pada anak. Cinta kita mulai muncul, loving kindness tadi. Tidak, aduh kenapa sih aku dapat anak rewel? Nah, itu menggerutu. Terima kasih pada anak. Terima kasih nak. Terima kasih apa? Terima kasih pada suami juga. Meskipun gajinya suami enggak banyak, terima kasih. Terima kasih, Pak, kamu sudah bekerja mati-matian. Terima kasih untuk segala usahamu. Enak. Orang lain senang, kita damai, Bapak Ibu. Tadi saya ngomong kan, mindfulness itu stress reduction, membuat tenang, damai. Cara satu mensyukuri gratitude mindfulness adalah say thank you. To others, to myself, to God. Terima kasih pada Tuhan. Oke? Nah sekarang mulai lakukan mindfulness setiap doa, setiap sholat. Terima kasih sama Tuhan. Terima kasih. Itu yang sering saya lakukan. Terima kasih hari ini Tuhan, saya bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah pandemi aku sehat. Meskipun saya pernah jadi lulusan COVID, saya tetap terima kasih. Karena saya dapat vaksin alami kan gitu ya. Terima kasih. Terakhir, bagaimana supaya kita bisa mindfulness? Kalau kita bisa mindful, sudah bisa sampai kepada taraf thank you, kita bisa menikmati diri dengan segala hal. Everything, apapun kita bisa nikmati. Makanan, minuman, kondisi sakit, apapun kita bisa nikmati dengan segala hal. Ya. Pada waktu kita bisa menikmati, berarti kita sedang puncak mindfulness. Disitulah kita sebenarnya sedang mindfulness. Menikmati apapun, maka benar-benar Anda sedang mindfulness. Oke, next slide kita akan berlatih kalau nggak salah ya. Baik Bapak Ibu. Pak Agung. Ya. Mungkin sebelum kita berlatih mindfulness, mungkin kita foto bersama dulu ya? Yes. Tadi belum. Yes. Oke, bagi para Bapak Ibu bisa sekalian open mic. Open video. Jadi nanti biar Pak Agung bisa lihat gimana caranya berarti mindfulness gitu kali ya Pak Agung ya? Ya Mbak. Oke. Kami persiapkan dulu ya Pak. Ya. Nah Bapak Ibu supaya bisa menikmati mindfulness-nya, kita kan harus present moment ya hari ini dan di sini. Supaya bisa awareness itu biasanya tutup mata. Ya. Beberapa latihan mindfulness biasanya mindful breathing dengan bernafas. Ya, dengan bernafas kita akan latihan ya. Pertama nanti posisinya Ibu duduk tegap. Kalau di kursi duduk tegap, tapi jangan, ya tidur juga boleh nggak Pak? Ya, boleh juga tidur, nggak apa-apa terserah. Yang bisa menikmati pokoknya ya. Duduk boleh, ya posisinya pokoknya nyaman. Bersila juga boleh, pokok posisinya nyaman, itu syaratnya. Posisi nyaman, lalu tutup mata supaya bisa lebih fokus, ya kan? Dan supaya bisa lebih awareness. Berikutnya nanti pakai mudra. Mudra itu apa ya? Posisi tangan Bapak Ibu. Posisi tangan itu seperti orang yoga itu Pak. Yoga ini ya. Nah. Bukan. Oke. Jadi di kepal lalu jempol sama jempol nyentuh. Oke, berhadapan gitu ya? Ya, kayak gini. Nah, itu jempol sama jempol nyentuh, Mbak. Nah, taruh di bawah pusar. Iya, di bawah pusar. Nah, gitu. Ya. Atau posisi begini,
Kayak orang nyembah. Nah, posisinya seperti Mbak Ima. Di sini. Agak ditempel, Mbak, supaya tidak terlalu capek. Ditempel. Oke, ini hanya latihan untuk memfokuskan. Tapi tidak mesti seperti ini. Biasa tangan biasa boleh. Ini hanya latihan aja, supaya lebih fokus. Ya, tutup mata. Oke. Sebelum musik, nanti kita akan bernafas pakai diafragma. Nafas diafragma itu berarti perutnya dikembungin ya, kayak orang Dibesarkan. ya dibesarkan. Nah, perutnya dibesarkan, lalu dadanya ditarik ngembang. Ya, kalau luar nafas berarti perutnya kempes. Oke, setelah hitungan ketiga, 1 kali, 2 kali, 3 kali, baru nanti musiknya dinyalain. Oke, kita latihan dulu ya. Kita latihan. Tutup mata, ambil posisi mudra, terserah mau posisi yang mana, yang enak. Ya. Ambil nafas, diafragma 1, tarik, pelan, hembuskan pakai mulut, pelan. Tarik nafas yang kedua, tarik nafas pelan. Hembuskan. Rasakan nafasnya ya, rasakan nafasnya. Tarik nafas yang ketiga. Hembuskan. Dan rasakan sekarang. Rasakan, sadari nafas Anda. Pelan-pelan, slow. Bernafas jangan cepat. Lambat, rasakan, dan sadari. Silakan musik, saya akan iringi musik supaya Anda bisa masuk menikmati lebih dalam. Oke, kita akhiri. Silakan musiknya dimatikan. Ya, agak sulit ya
Mau ngomong sulit dan susah jadi sulat, maaf. Aspek yang harus masuk dalam mindfulness ketika kita berlatih tadi adalah awareness, ya, menyadari. Tadi mau menyadari nafas. Biasanya kalau kita nafas kan kita tidak sadar ya, tidak menyadari nafas. Pada waktu kita menyadari nafas, itu mulai masuk dalam aspek mindfulness. Dan ketika kita sudah bisa menikmati, enjoy dengan diri kita, berarti kita sedang masuk dalam deep mindfulness. Mindfulness gitu. Kita dengan diri kita sendiri, dengan alam. Tadi saya kasih musik ya. Kalau Anda sampai bisa menikmati, berarti kita sudah sampai dalam tahap mindfulness. Orang yang mensyukuri adalah orang yang menikmati. Nggak usah ngomong. Nggak usah perlu ngomong, Tuhan terima kasih. Enggak. Pada waktu Anda menikmati makanan tempe itu, menikmati saja, berarti Anda sedang mensyukuri bahwa tempe ini patut untuk dinikmati. Itu berarti Anda sudah masuk dalam tahap deep mindfulness. Biasanya kalau latihan itu mindful breathing. Kalau latihan mindfulness di mana-mana, pasti latihan bernafas. Sadari nafas Anda pelan-pelan, apa yang Anda rasakan, gitu. Ya, sampai merasakan ketenangan. Ya. Kalau saya mindfulness, jadi mindfulness ini salah satu ya, mindfulness. Tapi bisa dikembangkan. Pokoknya intinya adalah Bapak Ibu menikmati segala sesuatu. Awareness, disadari. Gitu ya. Saya kasih contoh misalnya. Waktu Anda jalan-jalan, latihan olahraga pagi, itu jangan cepat-cepat. Kalau ingin olahraga kardio, cepat, jalan cepat. Tapi kalau Anda ingin olahraga plus mindfulness, jangan terlalu cepat jalannya. Biasa lebih pelan, tapi jangan terlalu slow. Pelan aja, tapi jangan terlalu slow ya. Cukuplah. Dan nikmati. Nikmati udaranya, Anda bisa merasakan kesegarannya. Lalu Anda menikmati pohon-pohon di sekitar Anda, bunga-bunga. Itu ada mindfulness. Tadi saya mandi mindfulness. Kadang-kadang enggak mindfulness. Saya mandi itu dengan air kan. Saya rasakan airnya nempel di tubuh saya pelan gitu. Waktu saya gosok sabun, saya nikmati gosok sabun pelan gitu, lebih slow, lebih dirasakan. Biasanya kan kita karena cepet-cepet enggak merasakan gosokan sabun, pokoknya gini kan. Mbak Ima waktu dari rumah sampai di DP 5A, kalau tiba-tiba nyampe tanpa disadari namanya otomatis, bukan? Itu seperti ya, ada membelokkan. Nggak usah di ngomong habis ini kiri kanan moros nyampe. Berarti sudah hafal. Berarti tidak mindfulness. Orang mindfulness itu karena otomatis thinking yang berjalan. Okay. Ya. Nanti telat Pak kalau nggak gitu. Baik. Jadi intinya adalah awareness. Dengan awareness kita tidak langsung otomatis dan mengurangi rasa stres. Karena dalam mindfulness ada ucapan syukur. Itu penting bagi pengasuhan. Tadi sudah saya kasih contoh-contohnya. Terima kasih. Oke, Pak Agung. Terima kasih. Berarti kita harus sebisa mungkin menikmati hidup gitu ya, Pak ya? Menikmati setiap apa yang kita lakukan, biar nggak terburu-buru gitu ya? Betul. Sebenarnya mindfulness yang spiritual mindfulness yang sering Anda lakukan waktu sholat kan? Coba waktu sholat, cepet enggak? Cepet. Karena keburu kantor kan? Keburu belum makan siang, Pak. Keburu makan kantor. Kan gitu. Bacaannya cepet-cepet, bacaannya nggak dirasakan. Coba misalnya begitu ya. Tuhan itu baik. Coba resapi kata-kata itu. Tuhan itu baik. Itu baik. Rasakan sampai merasakan tenang dan enak di hati. Anda sedang mindfulness. Kata-kata itu aja. Apalagi Anda contoh ya, Tuhan itu baik. Oke. Itu mindfulness pakai pikiran ya, cognitive mindfulness. Rasakan kata-kata Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Sampai nyampe di hati. Gitu kan? Waktu Anda menyebut nama Allah, Allah gitu ya. Itu rasakan kata-kata itu. Sampai kena di hati. Itu berarti Anda sedang mindfulness. Tapi kebanyakan orang kan sholat cepet-cepetan kan gitu. Sehingga tidak menikmati. Tidak bisa menikmati kehadiran Tuhan kan melalui kata-kata itu. Nah, kebetulan itu mindfulness. Apapun.
Jadi kayak misalkan kita habis melakukan aktivitas, misalkan kayak olahraga, terus habis itu kita melakukan mindfulness kayak yang diajarkan Pak Agung tadi, itu juga bisa berarti ya Pak? Bisa, bisa. Mhm. Anda ikut seminar gini, ini mindfulness kalau Anda menikmati. Oh, aku menikmati mindfulness. Ada sesuatu yang aku dapatkan. Lalu Oke. mulai diresapi, dipikir dalam-dalam, itu mindfulness. Minum kopi. Ojo Diseduh langsung minum pelan-pelan kopi, gitu Pak. seduh. Nah, seduh pelan-pelan, betul. Didelenang tataan, terus diseruput dari wonco ya. Iya. Disedot alon-alon, you know. Wah, enak. Nah, itu mindfulness. Sampai Anda benar-benar terima kasih Tuhan ya. Secangkir kopi aja bisa membuat aku menikmati dan nikmat memang hidup ini gitu ya. Mungkin itu bisa dilakukan ketika kita bangun tidur kali ya Pak. Betul. Jadi kan kayak kita bersyukur masih Yes. hidup, dikasih Yes. nafas gitu Yes. ya. Yes. Oke. Nah, kalau kita gimana caranya ngajarin ke anak atau ke orang lain kayak gitu, Pak? Anak-anak bisa dengan bermain, Oke. latihan bermain, rasakan itu. Kalau dia mewarna, warna jangan terlalu cepat, Mbak. Ayo coba pelan-pelan dinikmati, coba pelan-pelan ngasirnya supaya enak, lebih halus itu. Suruh dia pakai merasakan dengan hatinya juga waktu mewarna itu. Waktu menggunting juga begitu, jangan terlalu cepat, krek. Pelan-pelan, Mbak. Diikuti alurnya pelan-pelan itu. Berarti itu kita juga ngajarin kesabaran ke anak ya berarti, Pak? Oh, makanya power on mindfulness ini kalau untuk pengasuhan ngajar kita untuk lebih sabar. Lebih sabar ya. Iya. Karena kan tadi untuk mulai mindfulness kan slow ya. Mengurangi ritme kan. Itu. Harus belajar lebih sabar, mengurangi ritme itu. Jadi kalau lihat tuku apa-apa, beli apa-apa antri, jangan ngeluh. Antri ya dinikmati. Itu. Jadi akhirnya hidup kita tuh menikmati dan mensyukuri itu. Oke, Pak. Mungkin teman-teman bisa dibantu untuk pertanyaannya yang udah muncul. Ada beberapa pertanyaan, Pak. Dari atas. Dari Bunisma ya. Dari Bulisma, 51 tahun, penyuluh KP. Apakah ada perbedaan pengasuhan anak yang diasuh kedua orang tua dengan anak yang diasuh oleh single parent atau keluarga lain seperti nenek, tapi dilakukan dengan sepenuh hati, Pak? Nah ya, sekarang saya tanya dulu ya, Bu Nisma ya. Mungkin mau talkative sama Pak Agung langsung? Ya, nggak usah. Nanti Bu Nisma boleh ngomong, boleh enggak. Tapi saya tanya aja. Pernah enggak ada punya sohibab, kita punya saudara dan punya sahabat, tapi ternyata sahabat itu melebihi saudara kita. Pernah enggak? Ada loh, punya saudara, sedulur dewe, tapi bencekno. Tapi ini bukan apa-apa, saudara kandung ya enggak, gitu ya. Jauh dari aku, tapi aku menikmati ke dia. Padahal bukan apa-apa aku loh. Jadi katanya ini sahabat nih temen tapi rasa saudara gitu kan, ada gitu ya. Ini saudara tapi rasa bukan saudara gitu. Nah, saya enggak perlu jawab pertanyaan Ibu, intinya sama. Jadi bukan siapa yang mengasuh, tapi siapa yang lebih memberikan cinta dan bisa dirasakan oleh si anak. Single parent, oke. Memang ada kelemahan karena tidak ada figur papa. Tapi single parent, nggak ada figur papa, kan ada figur kakek, ada figur om. Yang penting omnya, kakeknya bisa memberikan rasa cinta, no problem. Bahkan petugas social worker ya, social worker itu apa ya? Ya dinas sosial itu kan social worker ya. Anak-anak yang yatim, piatu diambil, taruh di institusi gitu ya.
Asalkan social worker-nya itu penuh cinta, anak bisa merasakan kok. Dan dia tetap bisa bertumbuh dengan baik. Rasa cinta. Jadi kan yang penting Itu. dari lingkungannya ya Pak ya. Betul. Betul. Saya punya pengalaman ya. Jadi saudara saya itu ambil anak angkat. Jadi anak-anak ini ditinggal di puskesmas. Anak ini ditinggal di puskesmas langsung diambil sama mama saya lalu diberikan kepada anak bude saya yang belum punya anak. Dia nggak tahu siapa mamanya, tapi sekarang dia tumbuh dengan baik dan dia oke aja. Karena apa? Penuh dengan cinta. Jadi bukan siapa yang, tapi siapa yang memberikan cinta dengan tulus. Itu. Gitu ya Bu Nisma ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Agung dari Bu Yani, 55 tahun, penyuluh KB juga. Bisakah diartikan mindfulness sama dengan mensugesti diri? Oh, mindfulness itu bukan mensugesti diri, Bu. Mindfulness itu adalah tidak melakukan apa-apa, non-judgment, non-advice. Jadi Ibu hanya menikmati saja apa yang terjadi. Nah, ketika Ibu sudah bisa menikmati, disitulah peran sugesti diri. Nah, itu. Ya, makanya para hipnoterapis itu kan membawa orang untuk bisa menikmati diri, masuk di dalam kondisi apa ya, nyaman, lepas itu di hipno dulu ya. Hipno itu kan membuat orang nyaman dulu, rileks dan sebagainya. Baru dia kasih sugesti kan, sugesti kepada klien kan. Kenapa lebih mudah diterima? Karena dia sudah lebih positif. Saya kasih contoh Bu ya. Pada waktu Ibu marah atau pernah enggak Ibu mengalami orang marah lalu dikasih sugesti atau bukan sugesti lah, nasihat. Nasihat atau kata-kata, "Wis lah gak usah ngamuk-ngamuk. Wis lah ngene-ngene." Diterima enggak? Enggak. Tambah lebih ngamuk. Betul nggak ya? Karena Ya, Pak. orang lagi marah itu nggak bisa dikasih apa-apa. Dikasih kata-kata positif, nolak, karena dia lagi marah. Tapi kalau dia lebih enak, itu dikasih kata positif, diajak ngomong lebih enak. Karena dia lagi hatinya nyaman, gitu ya. Makanya untuk bargaining, untuk apa namanya, untuk apa lobby-lobby itu kan kenapa enak di meja makan? Karena di meja makan rileks gitu kan. Perutnya kenyang, pikirannya rileks, sehingga di lobby enak gitu. Jadi bukan sugesti diri ya Bu. Jadi mindfulness itu menolong sugesti, membuat orang lebih tersugesti. Karena emosi negatifnya sudah nggak ada, dia lebih positif. Orang yang lagi emosi positif lebih enak diajak ngomong dan lebih enak diajak diskusi, lebih enak diberi masukan. Kira-kira begitu. Oke, ini ada pertanyaan yang hampir sejenis Pak dari Ibu Bapak ini, Farida Samsul, 41 tahun. Perbedaan mindfulness dengan berpikir positif itu apa ya? Mindfulness dengan berpikir positif berbeda. Mindfulness itu membuat kita lebih berpikir positif. Bisa berpikir positif. Tadi sama dengan tadi yang saya jelaskan. Jadi mindfulness itu bukan berpikir, kalau berpikir positif kan gini, oh Mbak Ima itu orangnya baik, meskipun dia marah, sebenarnya kan dia memberi masukan yang baik, itu kan berpikir positif ya. Itu beda. Nah kita bisa berpikir positif karena kita sudah mindful. Coba kalau Berarti kita lebih lagi, tinggi mindfulness gitu ya, Pak? enggak, Apa ya? lek atine elek iku Mbak ya, atine elek gitu ya. Bisa enggak berpikir yang baik sama orang? Nggak Enggak bisa. bisa. Nah, mindfulness itu membuat hatinya ini positif dulu, baru dia bisa Oh, berpikir positif. jadi dari hatinya dulu ya, Pak ya? Kira-kira menyetel hati dan pikiran supaya menjadi tanah yang subur. Kalau tanah yang subur dikasih pupuk tumbuh, dikasih Bagus kata-kata positif tumbuhnya, Pak. efektif. Iya, betul gitu. Oke. Kira-kira Nah, gitu. kalau ini dari Ibu Ati, 43 tahun, kader, Pak. Bagaimana memotivasi anak remaja agar mindfulness? Kalau tadi kan Bapak ngasih tahu kalau anak-anak bisa diajarin dengan cara bermain gitu ya. Diajarin gunting dengan pelan-pelan, ngarsir gambar dengan pelan-pelan. Nah, kalau untuk anak remaja itu gimana, Pak?
Kan dia sudah melalui tahap-tahap yang semua mungkin serba cepat, buru-buru. Iya. Gitu. Anak-anak itu kan kalau remaja sudah bisa lebih diajak ngomong kan. Orang remaja kan tuh ada konseling kan lebih bisa ya. Maka di sini diperlukan mindfulness communication. Mindfulness communication artinya kita benar-benar empati, fokus pada anak, menghargai anak, itu mindfulness communication. Fokus pada anak. Apa gitu ya, menghargai anak, setara dengan anak, mindfulness communication. Nah, ketika kita sudah mindfulness communication kita lakukan sama remaja, biasanya remaja bisa mindful juga akhirnya, senang gitu. Kalau motivasi, kalau itu cara kita memotivasi supaya anak itu lebih bisa diajak untuk mindfulness. Jadi komunikasinya dulu, kalau memotivasi itu kan bicara komunikasi ya. Nah, bagaimana komunikasi atau memotivasi bisa berhasil? Cara memotivasinya harus mindfulness gitu. Apa itu motivasi mindfulness communication? Mindfulness communication itu kita lebih hadir di sini dan saat ini. Hadir memperhatikan anak dengan empati, dengan listening, benar-benar fokus pada anak itu. Itu mindfulness. Tidak diajak nyambi gitu ya. Dimengerti, itu mindfulness communication. Mindfulness ya, atau apa ya sebutannya banyak ya. Nah, itu cara motivasi sehingga anak lebih adem di hati. Itu, Mbak. Jadi ada menyadari waktu tertentu nggak? Misalkan dia waktu pulang sekolah atau malam untuk kita melakukan mindfulness communication, Pak. Waktu juga bisa mempengaruhi. Waktu ya, kalau orang lagi capek, anak remaja lagi capek, tentu tidak bisa mindfulness. Kan begitu. Makanya diberi ruang juga kepada anak untuk bisa lebih rileks, bisa lebih mindfulness terhadap waktunya. Ya, kalau anak itu pulang sekolah, nggak sempat tidur, langsung mandi, langsung les. Wah, itu tegang terus itu. Dia nggak punya mindfulness itu. Dia nggak bisa menikmati waktu-waktunya kan gitu ya. Itu. Jadi dia nggak bisa menikmati. Betul, waktu itu kita mesti pilih supaya bisa tepat sama anak. Tapi kalau tadi pertanyaannya bagaimana memotivasi, nah memotivasinya ini juga memakai mindfulness. Karena motivasi kan berkaitan dengan komunikasi dan relasi. Ya berarti dari nyampe komunikannya dulu ya Pak yang harus mindfulness ya. Iya, lebih mindfulness itu. Jadi bagaimana orang itu menikmati kata-kata saya gitu kan. Mbak Ima kan menikmati kata-kata saya karena saya lagi mindfulness, sehingga Mbak Ima juga mindfulness karena kata-kata saya kan gitu, menikmati kata-kata saya gitu. Tenang, ayem, adem kata-kataku, renyah gitu ya, enggak guyu. Oke, Pak. Seru juga nih. Nah, ini selanjutnya dari Bu Linda Ivanti. 36 tahun, ibu rumah tangga. Nah, apa yang harus dilakukan apabila kondisi emosi kita sedang tidak baik agar tidak mempengaruhi kondisi emosi anak karena tidak menutup kemungkinan akan berimbas pada anak. Yes, makanya lebih kita latihan mindfulness. Mindfulness itu kan awareness, menyadari wah aku lagi marah gitu ya. Supaya pada waktu marah kita tidak responsif. Responsif itu kan orang lagi tidak mindfulness. Gitu ya. Jadi pada waktu kita ditabuk itu enggak langsung mukul juga gitu. Waktu ditabuk tunggu dulu. Gimana cara nabuknya? Kapan yang tepat? Ini berarti bayar kan? Ada emosi duluan, Pak. Atau lagi dijegal orang, moro-moro diumpat, tiba-tiba sing namburi kepala dinas. Baru minta maaf gitu. Anda enggak mindfulness sih, langsung responsif. Gitu, kesandung titik langsung omongan apa jenis meso. Itu namanya responsif kan, karena kita enggak latih mindfulness gitu. Baru sadar loh, tiba-tiba kepala dinas beriku, maaf ya Pak, maaf ya Pak. Orang mindfulness kan enggak langsung responsif, mikir, aduh kesandung rek. Nah, jadi waktu kita emosi supaya tidak responsif, pada waktu kita emosi harus latihan mindfulness Mbak tiap hari. Ya, apapun. Kalau pada waktu kita sedang memuncak emosinya, mindfulness yang paling
gampang adalah bernafas. Ya, pada waktu kita emosional, tarik nafas. Maka tadi ada latihan mindful breathing. Ya, tarik nafas. Disadari nafasnya. Jangan tarik nafas tapi nggak disadari. Ya, tapi disadari nafasnya. Dihembuskan pelan-pelan. Dihembuskan, tarik pelan-pelan. Itu namanya kita mindfulness. Ya, atau cara mindfulness-nya kalau waktu kita marah ngepalin tangan tapi dirasakan kepalanya. Supaya ini nahan marah kan. Rasakan kepalanya begini. Tapi dirasakan, itulah kita sedang mindfulness. Jadi itu salah satu contohnya, itu Mbak. Oke, kalau misalkan nih Pak, misalkan kalau ibu-ibu rumah tangga udah capek dengan urusan rumah ya, terus tiba-tiba anaknya usil gitu, anaknya usil, terus akhirnya ibu ini pengen marah. Nah, kita melakukan mindfulness-nya itu di depan anak, atau kita kemana gitu, kayak ke kamar mandi atau kemana untuk merelaksasi itu biar nggak terlalu meluap terus dilanjut dengan mindfulness. Ya, kalau pokoknya kita mesti menyadari emosi kita, terserah mau kemana. Di saat di depan anak juga boleh, ambil jarak juga boleh. Menyendiri dari silent and solitude tadi ya, berdiam dan ambil jarak boleh. Yang penting kita menyadari. Jadi tidak terlalu baik mana, Pak? Kalau untuk secara emosi anaknya juga. Tergantung sekarang masing-masing orang ya. Dia tidak bisa mengatakan lebih baik. Okay. Orang sendiri bisa menilai aku lebih baik di mana dan bagaimana. Itu. Jadi kita juga harus menyadari apa yang kita punya ya, Pak ya. Iya. Tapi gini, jangan sampai kita mindfulness baru ketika terjadi. Okay. Pada umumnya harus ake jebol. Sudah telat ya, Pak? Sudah telat, banyak jebolnya, banyak otomatis responsifnya gitu. Jadi kalau kita mindfulness lebih dilatih tiap hari, supaya kalau sedang latihan, pada waktu kita marah itu bisa kontrol. Jadi salah satu fungsi latihan mindfulness ini regulasi emosi, kontrol emosi. Makanya penting sekali dalam pengasuhan anak. Ini masih ada 2 pertanyaan. Boleh. Pak. Waktunya juga udah mau habis pas jam 3. Yes. Oke, dari Ibu Mami Septi, 40 tahun, ibu rumah tangga. Bagaimana menyeimbangkan rasa emosi dan rasa syukur? Mungkin tadi udah dijelasin kayak Pak ya. Rasa emosi dan rasa syukur. Oh, orang kalau sudah emosional susah mensyukuri ya. Makanya perlu dilatih. Kalau orang sudah latihan mindfulness, dia akan lebih banyak mensyukuri segala sesuatu. Ya mungkin kayak minum obat kali ya Pak ya, sehari 3 kali lah minimal gitu. Iya, harus dilatih, nggak ujuk-ujuk gitu ya. Seperti orang latihan beban lah. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk ngangkat yang 20 kilo, banyak jebolnya. Gitu. Tapi kalau sudah latihan, harus bertahap gitu. Supaya lebih sabar, lebih bisa regulasi emosi, pikiran lebih positif, lebih bisa menerima masukan, harus latihan. Tiap hari dilatih mindfulness. Yang paling mudah mindfulness latihannya apa? Hobi Anda lah, hobi Anda. Salah satu latihan mindfulness kan hobi. Hobinya apa? Lakukan. Me time. Me time itu bisa mindfulness. Cuci baju juga bisa mindfulness loh, dirasakan waktu cuci baju. Cuciannya gitu ya, banyak gitu. Meskipun cuciannya banyak harus dirasakan, dinikmati nyuci gitu. Sambil dengerin musik dangdut kan enak itu, bisa mindfulness. Gitu ya, cuci baju. Iya. Jangan nyuci baju sambil gerutu, ini suamiku nggak bantuin gitu. Ah, itu enggak mindfulness itu. Lebih baik mindfulness dinikmati aja gitu. Cuci baju. Nah, ini dari Ibu Elva, 34 tahun, ibu rumah tangga. Saat marah, biasanya cepat sekali munculnya dan susah dikontrol. Bagaimana cara agar bisa mengontrol emosi dan mengarahkan diri pada mindfulness? Latihan, Bu. Hampir sama-sama ya? Ya, latihan. Apa yang Ibu alami, saya alami. Orang laki-laki itu ya, Bu, kalau disalib, apa yang terjadi? Lega ngene, dipisui, ganti dibales kan gitu. Pepet, bales gitu kan. Laki-laki kan gitu. Saya latihan mindfulness Bapak Ibu. Dengan cara apa? Saya meditasi. Tiap hari saya melakukan waktu meditasi, 3 menit, 5 menit. Singkat-singkat, tiap hari tapi.
Tiap hari 2 menit, 3 menit. Lama-lama ketika ada orang nyalip, tak nikmati. What gitu ya. Jarno dinikmati, dia ke susu tabrakan gitu. Saya santai aja lah ngapain gitu. Marah-marah juga merugikan diri sendiri. Akhirnya saya nggak mudah tersulut itu. Karena apa? Saya latihan mindfulness itu dengan cara meditatif. Itu. Ada nggak hubungannya sama kayak gerakan yoga, Pak? Yoga bisa, yoga bisa mindfulness. Jadi mindfulness itu tidak ada pakem bahwa harus begini, harus seperti saya tadi latihannya. Enggak, itu salah satu kan. Yoga bisa. Pada waktu Anda nekuk-nekuk badan Anda itu ya yoga ya. Gerakan misalnya apa, rasakan enaknya, rasakan sakitnya, rasakan waktu nekuk ini, ya itu rasakan, itu mindfulness. Bisa yoga. Sip. Mantap itu. Mantap. Oke, terima kasih Pak Agung atas waktunya hari Sama-sama, ini. Seru sama-sama. banget ya. Jadi mindfulness itu lebih kepada diri kita sendiri gitu ya Pak ya, harus menikmati, semua dirasakan dengan perlahan-lahan gitu ya. Terus kalau bisa semakin sering dilakukan itu semakin baik gitu ya. Jangan sekarang dilakukan, 2 hari lagi nggak dilakukan gitu Ya ya. susah Kan itu. semua harus apa ya? Continue gitu. Oke. Mungkin ini karena waktunya sudah mepet nih Pak Agung. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang masih mau menanyakan atau mau ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Agung bisa WA ke nomornya Puspaga. Dengan Ibu Bapak sekalian join di grup ya. Nah, itu nanti bisa langsung chat kami. Mungkin ada yang mau ditanyakan, seperti itu nggak apa-apa. Gitu. Oke, Pak Agung, terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama. Semoga webinar hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada statement closing dari Pak Agung. Supaya kita bisa lebih sehat psikologis, kita lebih menjadi orang lebih bijaksana, lebih berakhlak, salah satunya adalah lakukan dengan cara mindfulness. Ya, apapun pada waktu kita melakukan apapun, misalnya doa apa ya, jadi lakukan itu dengan mindfulness. Meskipun kita tuh orang religius, kalau nggak mindfulness nggak ada artinya. Kita nggak akan bisa menikmati Tuhan dan tidak bisa memajukan akhlak kita. Jadi tidak cukup dengan religius, tapi melakukan dengan mindfulness, maka itu akan bantu akhlak kita lebih baik. Kita lebih sehat secara psikologis, kita lebih menjadi manusia lebih bijaksana. Itu aja Mbak Ima. Oke, terima kasih Pak Agung. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu peserta untuk sertifikatnya, piagamnya nanti bisa dicek di chat. Jadi di situ nanti ngisi bit.ly-nya dulu, link presensi. Nanti ada materinya untuk link piagam akan kami kirimkan beberapa hari ke depan seperti itu ya. Oke, saya selaku moderator mewakili tim Puspaga, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam berlangsungnya acara, baik disengaja maupun tidak disengaja. Mengingatkan kembali kepada peserta yang belum mengisi presensi, silakan mengisi presensi terlebih dahulu sebelum meninggalkan Zoom. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di kegiatan parenting Puspaga berikutnya. Untuk informasi bisa langsung cek di Puspaga Instagram, ada juga di YouTube seperti itu, ada di Facebook juga gitu ya. Terima kasih Pak Agung atas Sama-sama waktunya. Mbak, sama-sama. Selamat siang.